Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syarif dengan NPM 21120111518. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia, mata kuliah Konstitusi dan HAM kelas E34, dosen pengampu Ibu Marta Riananda SHMH. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada sejarah perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama, periode sebelum kemerdekaan, dan periode kedua, yaitu periode sesudah kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, pemikiran tentang HAM masih dalam pemikiran pergerakan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi masyarakat di masa penjajahan. Beberapa yang terekam dalam literatur menyebutkan beberapa organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Dalam organisasi ini, yang diperjuangkan oleh organisasi ini adalah pemikiran-pemikiran terkait dengan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Yang kedua, Perhimpunan Bebas. Dalam organisasi ini, idenya adalah mendorong bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri, dalam bahasa lain, hak untuk merdeka. Yang ketiga, Sarekat Islam. Dalam organisasi ini, titik tekannya adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Dan organisasi yang keempat yaitu Indische Partij. Dalam organisasi ini, titik tekannya tertekan pada hak-hak perlakuan yang sama. Yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini mengedepankan hak-hak untuk memperoleh kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu sidang BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI ini mendiskusikan dengan mengemukakan hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan, dan hak lainnya. Kemudian kita masuk ke periode setelah kemerdekaan. Dalam periode setelah kemerdekaan ini atau periode awal pasca kemerdekaan, titik tekan dari pemikiran dan pengaturan HAM itu masih berkutat pada hal-hal yang dipikirkan pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu terkait dengan kebebasan berserikat, bebas berorganisasi, bebas dalam menyampaikan pendapat, dan hak lainnya. Pada periode ini dapat dibagi lagi menjadi 5 bagian yang dilalui, yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Bentuk HAM dalam periode ini dapat dilihat sebagai berikut. Dalam bidang sipil politik antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya mengedepankan ide tentang jaminan kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa. Diantaranya di dalam pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum, kebebasan memeluk agama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan seterusnya, yaitu ada pada pembukaan pasal 26-30, penjelasan pasal 24-25. Kemudian di dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya antara lain terdapat juga pada UUD 1945 yang bisa kita dapati dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat dilihat dalam hak-hak untuk bisa mengedepankan hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya masih terdapat dalam pasal-pasal yang diatur dalam UUD maupun dalam pasal-pasal di dalam Konstitusi RIS. Kemudian kita masuk pada periode setelah kemerdekaan, yaitu pada rentang 1950 hingga 1959. Masa ini kita kenal dengan periode parlementer. Sejarah pemikiran di kala ini mulai munculnya partai-partai politik yang dengan beragam ideologi. Hal ini menunjukkan adanya jaminan terhadap pemikiran di bidang politik yang dijamin secara luas. Kemudian pada periode ini juga adanya kebebasan pers. Dan pada periode ini juga pemilu pertama di Indonesia yang diikuti oleh banyak sekali politik merupakan wujud dari kebebasan warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul di dalam wadah partai politik. Dan pada periode ini juga perdebatan HAM secara bebas dan demokrasi yang sejalan dengan demokrasi liberal. Periode selanjutnya itu periode 1959 sampai 1996, yaitu periode Orde Lama. Masa ini dimulai dari penilaian oleh Soekarno
bahwa demokrasi liberal, demokrasi parlementer itu tidak bersesuaian dengan karakter bangsa Indonesia, yang kemudian diadopsilah demokrasi terpimpin. Pada saat itu mulailah kita merasakan adanya pemerintahan yang absolut, bahkan presiden dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Ini berkonsekuensi langsung terhadap bagaimana kemajuan pengaturan HAM di Indonesia yang jika tidak berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah, maka akan diberikan perlakuan yang tidak baik. Lalu kita masuk ke pada periode selanjutnya, yaitu periode 1966 sampai 1998, yaitu periode Orde Baru. Pada masa ini hampir sama dengan periode Orde Lama. Orde Baru memandang bahwa HAM dan demokrasi itu adalah produk Barat yang harus disesuaikan dulu dengan prinsip-prinsip gotong royong kekeluargaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, sayangnya sikap a priori ini kemudian ikut mempengaruhi cara pandang negara dalam memajukan HAM. Warga negaranya termasuk watak yang sama seperti Orde Lama. Jika berbeda gerakan politik dengan pemerintah, maka dianggap tidak baik di mata pemerintah. Dengan demikian, jaminan HAM yang berlaku di dunia internasional tidak sepenuhnya dilakukan. Namun demikian, tetap ada gerakan dari LSM yang menuntut adanya penjaminan lebih baik, maka hadirlah Komnas HAM di tahun 1993 dengan Kepres. Kemudian kita masuk pada periode 1998 sampai dengan sekarang yang akrab disebut sebagai era reformasi. Pada era reformasi, perlindungan HAM yang berkembang sudah semakin pesat. Dapat dilihat dari penjamin HAM sebagai berikut. Yang pertama yaitu amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Dalam amandemen UUD 1945 dengan 4 kali perubahan, yaitu mengatur bahkan ada bab khusus terkait dengan HAM. Yang kedua, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketiga, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang keempat, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi ICESR atau ECOSOC. Yang kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Perkembangan HAM hingga hari ini cukup baik, dinilai dari instrumen pengaturannya cukup lengkap. Tetapi penting juga untuk lebih menegakkan HAM itu sendiri. Bukan hanya instrumennya saja yang lengkap, tetapi prakteknya juga. Sekian presentasi saya tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.